Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau menghendaki kami melakukan mati raga lahiriah untuk menyembuhkan batin kami. Bantulah kami melepaskan diri dari segala dosa, agar sanggup menunaikan tugas kebaktian kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa Prapaskah yang kedua, diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 36 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus meminta kepada para muridnya, dan tentu saja kepada kita yang saat ini menjadi pengikutnya, agar berhati-hati dan jangan mudah mencela orang lain. Yesus menegaskan kepada para murid untuk berlaku murah hati terhadap orang lain. Sebab bagaimana cara kita memperlakukan orang lain ikut menentukan pula cara orang lain memperlakukan kita. Seperti Allah Bapa yang selalu murah hati kepada kita, demikian pula kita harus bersikap murah hati kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengingatkan para muridnya perihal bagaimana seharusnya berelasi dengan sesama. Bahwasanya kita tidak memiliki hak untuk menghakimi atau menghukum sesama. Sebaliknya, berhadapan dengan orang yang melakukan kesalahan, tanggung jawab Kristiani dari seorang beriman adalah dengan memberikan pengampunan. Seorang murid Kristus harus bisa terbebas
seorang murid Kristus harus bisa berbelas kasih kepada sesama sebagai upaya menghadirkan kerajaan Allah. Salah satu wujud dari budaya belas kasih adalah dengan tidak mengadili atau mencela orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman para murid juga menjadi pengalaman kehidupan kita sehari-hari di zaman ini. Dengan perkembangan teknologi komunikasi digital, kita kerap diharapkan pada godaan untuk berlaku jahat. Dalam dunia digital, kita gampang menemukan ujaran kebencian dan fitnah. Setiap orang tampil sebagai hakim bagi yang lain. Maka sabda Yesus yang baru saja kita dengar pada hari ini menyadarkan serta memanggil kita sebagai murid-muridnya yang hidup zaman sekarang untuk mewartakan kebenaran kasih yang tidak menghakimi sesama. Sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk mempergunakan teknologi kemajuan komunikasi digital untuk selalu menyebarkan kasih dan pengampunan kepada sesama. Kita diajak untuk selalu mengumandangkan, mempromosikan perdamaian, persaudaraan sejati, dan saling mengampuni dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Prapaskah atau masa retret agung yang panjang selama 40 hari lamanya yang sekarang kita jalani, dan sekarang kita berada pada minggu Prapaskah yang pertama, Prapaskah yang kedua, semakin mengajak kita untuk merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan memeriksa batin kita masing-masing. Sungguh sampai di mana kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati, yang tidak mudah untuk menghakimi, yang tidak mudah untuk mencela, yang tidak mudah untuk menyebarkan gosip-gosip tentang sesama kita. Mari kita berlangkah maju bersama untuk terus-menerus membaharui hidup beriman kita. Mudah-mudahan kita semakin mencapai kesempurnaan seperti Bapa di surga adalah sempurna. Semoga kita semakin murah hati seperti Bapa kita di surga adalah murah hati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.